Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kardiman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gambir Manis, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Gambir Manis yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini izinkan saya menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4, di mana saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari 4 submodul, yakni modul 1 sampai modul 1.4. Dan saya mendapatkan tugas di aksi nyata terakhir ini untuk melakukan pengibasan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini izinkan saya menyampaikan, tidak bermaksud saya menggurui, namun kita belajar bersama-sama tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep utama budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya restitusi posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini akan kita bahas bersama-sama satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, bahwa kurikulum yang sekarang ini menuntut kita untuk mendiferensiasikan murid, ataupun kita harus mengenali keunikan murid itu satu persatu sesuai dengan karakternya, di mana harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kesemuanya itu akan kita wujudkan bersama-sama untuk menciptakan murid yang berkarakter dan untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, bahwa mendengar kata disiplin itu cenderung kita menghubungkan dengan peraturan. Yang peraturan itu akan terhubung juga dengan yang namanya
hukuman. Jadi jika melanggar peraturan maka akan mendapatkan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bahwa murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi ini juga merupakan motivasi intrinsik bahwa murid itu melakukan disiplin bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yakni murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yang ini merupakan motivasi intrinsik. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal di sini yang sudah berjalan yaitu pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Yang ternyata kedua ini setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tidak seharusnya dilaksanakan. Namun kita akan menggantinya dengan konsekuensi dan restitusi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, hukuman. Yang pastinya pemberian hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman bagi siswa, kemudian murid memiliki rasa takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu adalah efek-efek dari pemberian hukuman. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan, bahwa yang pertama, pemberian penghargaan itu tidak efektif dilakukan ternyata. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau membuat adanya sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses itu bagaimana? Bahwa hukuman itu digantikan dengan yang namanya konsekuensi. Kemudian penghargaan digantikan dengan restitusi. Bahwa konsekuensi ini diberikan karena dapat dinilai dapat penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah jika kita menerapkan konsekuensi serta restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya, pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen 2004. Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama ada bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaannya. Ada satu contoh kasus bahwa siswa sering tidak mengerjakan PR. Diberlakukan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian pemberian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian pemberlakuan restitusi. Yang pertama, guru menanyakan dulu keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah kita sebagai guru ini sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat guru sebagai posisi kontrol penghukum, maka akan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian guru yang dilakukan guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, jadi otomatis siswa itu akan memiliki rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian contoh guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu adalah jika di posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dipancing dulu kesalahannya apa, kemudian suruh menyadari sendiri kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada 2 kalimat pemantik. Kenapa kita
menyebutnya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus memakai helm? Demi melindungi diri, demi keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi kemarin di waktu pandemi kita dihimbau untuk selalu memakai masker dan sering mencuci tangan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk menjaga kesehatan. Yang pertama jawabannya adalah untuk keselamatan, dan yang kedua untuk kesehatan. Kita semua sudah meyakini bahwa memakai helm itu demi keselamatan dan memakai masker, mencuci tangan itu demi kesehatan. Jadi itu sebuah keyakinan. Maka kita menyebutnya bukan peraturan tapi keyakinan. Bahwa kalau peraturan itu bukan sebuah apa yang kita yakini, tapi apa yang kita buat. Seperti itu. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas 5 yang beberapa hari yang lalu saya buat keyakinan ini bersama anak-anak kelas 5. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini ada beberapa foto kegiatan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi saya bersama siswa-siswa kelas 5 ini mendiskusikan kira-kira keyakinan kelas apa saja yang harus kita taati di dalam kelas dan yang harus kita lakukan di dalam kelas. Kemudian satu persatu siswa itu memiliki usul sendiri-sendiri bahwa harus begini, harus begitu. Itu mereka punya usul sendiri-sendiri. Kemudian dari usul mereka itu kita simpulkan, kemudian kita tuliskan di dalam kertas besar, kertas warna seperti ini. Masing-masing anak menuliskan di kertas itu sesuai dengan idenya yang sudah kita sepakati, bahwa disampaikan idenya. Contohnya disiplin waktu Bu. Nah, setelah kita sepakati bahwa disiplin waktu menjadi keyakinan kelas, maka ditulis disiplin waktu, dan seterusnya itu sampai terdiri beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati. Selanjutnya keyakinan kelas yang kita sepakati yang sudah kita buat tersebut kami tempelkan di dinding kelas. Jadi sebagai pengingat saya dan murid-murid untuk melakukan atau mentaati keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nah, keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama siswa-siswa kelas 5 adalah disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias dan semangat. Kemudian percaya diri, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Selanjutnya selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang selanjutnya gemar membaca dan melaksanakan piket kelas. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama murid-murid kelas 5 SD Negeri 1 Gambir Manis, yang kesemuanya ini saya pasang di dinding kelas 5 yang untuk disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama kita melakukan kegiatan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak lantas kita memarahinya Bapak Ibu. Ternyata
kita telusuri dulu sebabnya apa. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan saat itu untuk melengkapi tugas juga di guru penggerak, suruh membuat penerapan segitiga restitusi. Sebentar, ada kendala sinyal. Nah, dalam video ini adalah ada seorang siswa yang saat itu bertengkar dengan teman-temannya. Kemudian siswa tersebut saya panggil ke ruangan kantor, saya telusuri kira-kira masalahnya apa, kenapa sampai bertengkar. Kemudian saya telusuri juga kira-kira perbuatannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat apa belum. Setelah itu, ketika saya mendapatkan alasannya kenapa anak itu melakukan hal itu, ternyata ada alasannya. Dan siswa itu menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian saya menanyakan kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya itu apa yang akan dia lakukan. Nah, otomatis siswa itu berpikir kira-kira untuk menebus kesalahan saya itu apa yang akan saya lakukan. Sehingga ketemu titik masalahnya dan akhirnya siswa menyadari apa kesalahannya dan menyadari apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Mohon maaf, di sini ada kendala memutar video. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini sudah dapat kita putar Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sempat saya buat beberapa waktu yang lalu. Selamat siang Anda. Guru tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu. Ternyata masih kendala sinyal Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lewati. Selamat siang Anda. Guru tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon maaf terkendala sinyal, kita lewati saja nih Bapak Ibu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam apa pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat membawa manfaat
sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Namun sebelumnya, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mayasari mengenai pengimbasan modul 1.4 sosialisasi penerapan budaya positif. Menurut saya, dari apa yang telah disampaikan Bu Maya mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, sehingga dapat menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan cita-cita kita bersama, dan tentunya dapat memajukan SDN 1 Gambir Manis. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih tanggapan dari Bu Prihatin. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk murid kita di SD Negeri 1 Gambir Manis akan terwujud dan siswa akan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pengimbasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kali ini. Mungkin ada salah kata dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kardiman, Kepala Sekolah SDN 1 Gambir Manis. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SDN 1 Gambir Manis yang mempunyai kinerja etos kerja yang tinggi, khususnya Bapak Ibu Guru yang mengikuti guru penggerak. Diseminasi pengimbasan pemahaman dan penerapan yang dipaparkan oleh Bu Mayasari merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Semoga pengimbasan ini bersifat permanen dan akan menjadi contoh dan motivasi bagi guru-guru di SDN 1 Gambir Manis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Mayasari yang telah menyampaikan diseminasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparmin, rekan guru Bu Mayasari di SDN 1 Gambir Manis. Menurut saya, dari apa yang telah disampaikan Bu Maya mengenai budaya positif, itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, sehingga dapat menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan cita-cita kita bersama, dan tentunya dapat memajukan SDN 1 Gambir Manis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.